Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengantar kami pada hari yang baru ini. Kami rindu, haus, dan lapar untuk memulainya dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua di dalam perenungan kami pada pagi hari ini, dan Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami masalah. Bahkan orang-orang kaya maupun orang-orang miskin, masing-masing dari antara kita memiliki pergumulannya masing-masing. Oleh sebab itu, ada banyak cara yang orang ambil untuk boleh menyelesaikan masalah dan pergumulannya. Acap kali orang-orang bahkan sampai mengambil keputusan yang salah akibat terlalu berat beban yang ditanggung, akibat terlalu penat hati untuk menanggung perkara-perkara itu, sehingga orang acap kali banyak salah di dalam melangkah, bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan baik-baik dan menyadari yang pertama, bahwa masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada akan membantu kita untuk menjadi orang yang berpengharapan. Setelah kita mengetahui bahwa masalah dan pergumulan itu pasti ada, namun yang kedua yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Orang-orang yang tidak berpengharapan atau orang-orang yang tidak merasa bahwa Allah berjanji bersama dengan dia, acap kali tidak mampu untuk menghadapi pergumulan ini atau bahkan memilih untuk menyerah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita itu bukan hanya sebagian hal. Itu bukan hanya persoalan sakit penyakit, bukan pula persoalan ekonomi, bukan pula persoalan percintaan, tetapi firman Tuhan berkata, segala perkara. Maka Tuhan ingin terlibat di dalam seluruh kehidupan kita, dan yang terbesar Dia telah lakukan adalah Dia menyelamatkan kita dari lumpur dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Maka Tuhan ada untuk menolong kita di dalam segala perkara. Namun pula yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa masalah tersebut harus mampu dan kuat kita menanggungnya. Alasannya bukan karena kita orang yang kuat, bukan karena kita orang yang mampu, tetapi firman Tuhan berkata, di dalam Dia. Persoalan dan pergumulan yang telah kita sadari, dan kita sadari bahwa Tuhan ada bersama kita, tidak lantas membuat kita menjadi orang yang tidak ingin berjuang, menjadi orang yang santai dalam menghadapi pergumulan. Tetapi Tuhanlah rekan kita, Tuhanlah yang menolong kita, Dia yang mendorong kita, Dia yang mengangkat kita untuk mampu menyelesaikan persoalan kita. Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita hikmat, Allah memberikan kita pengetahuan
di dalam segala pergumulan yang kita serahkan kepadanya. Itulah sebabnya bahwa segala perkara itu hanya mampu dapat bisa kita tanggung jikalau kita ada di dalam kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Pikiran kita, kemampuan kita bersinergi dengan kekuatan Allah yang akan memampukan kita menghadapi apapun. Itulah sebabnya bahwa jangan kita mundur, jangan kita gelisah, jangan kita cepat kecewa dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Pastikan bahwa engkau menyadari kekuatan Allah itulah yang menolong setiap kita, dan kenakanlah kekuatan Allah di dalam menghadapi setiap pergumulan kita, karena hanya di dalam Dia kita dapat menanggungnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau, dan segala keputusan kami yang acap kali kami ambil mencelakakan kami atau bahkan membuat kami menjadi lemah. Pagi hari ini kami mau menyadari bahwa Tuhan ingin terlibat di dalam segala perkara, bahkan perkara yang lebih besar telah Engkau selesaikan bagi kami. Maka pergumulan kami yang tidak mungkin melebihi kekuatan kami, Tuhan akan menyertai kami pula. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.